kesaksian dari trio ini sinkron atau bersesuaian dengan bukti lainnya. Dan itu dibenarkan oleh Ririn juga ketika CCTV diperlihatkan. Prio juga membenarkan bahwa di CCTV itu adalah dirinya, dan Ririn membenarkan bahwa yang ngangkut di loading di bak itu mobil bak itu, yang mobil terbuka itu adalah dirinya, dan tidak berdasarkan katanya-katanya dan itu kan secara kesaksian itu sudah diakui oleh Ririn maupun Prio, dan itu bisa menjadi bukti kesaksian. Kenapa nggak diperlihatkan gambarnya? Ini ada apa menyembunyikan bukti dan sebagainya. Nah, sekarang kan sudah terbuka, buktinya sudah ada, beredar juga kan videonya, sekarang sudah diperlihatkan. Dan ternyata sosok yang turun dari motor itu kemudian kencing, memang seperti ini ya, mau membersihkan resleting juga waktu selesai juga mau naikin. Iya, itu juga mau kencing juga, kelihatan seperti mau membuka resleting di situ. Dan kemudian pergi, tidak ada interaksi dengan kedua orang ini. Nah, baru setelah kedua orang itu pergi, si Ririn mengambil terpal dari bak belakang pickup itu, dan kemudian baru masuk. Jadi hanya numpang lewat itu. Selamat sore, Bang. Selamat sore, Bang Radusing. Wes, mantep, Bang. Bang, ini kan lagi ramai banget nih kasus Pauman yang ada di Indramayu nih. Ya, yang saya lihat Abang itu bukan cuma praktisi hukum, Abang juga selalu nyimak dan mengawal kasus ini. Sebenarnya kasus ini tuh seperti apa sih di mata Abang? Ya, mungkin bukan hanya di mata saya, di mata masyarakat seluruh Indonesia juga pastinya kasus ini mencuri perhatian. Kenapa? Terkait hilangnya 5 nyawa, 1 garis keturunan. Jadi bukan kasus yang main-main ini, maksudnya extraordinary crime kalau menurut saya. Ya. Nah, kalau mengenai kasus ini, Bang, ini kan kata Abang tadi sudah dilirik publik atau banyak publik yang mengawal kasus ini. Bagaimana sih pendapat Abang tentang kedua terdakwa ini? Ya, kedua terdakwa ini kan ya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya gitu kan. Artinya di hukum KUHP atau di KUHP itu ada namanya pertanggungjawaban. Di pertanggungjawaban itu kan nanti ada di fakta-fakta di persidangan, nanti di situ terlihat ada yang pelaku utama, ada flagger gitu kan. Nah, dan di sini terbukti di persidangan bahwa ternyata pelaku utamanya itu adalah terdakwa Ririn, dan Prio itu mungkin bisa masuk ke pasal 55-nya lah, turut serta. Karena sejauh mana perannya Prio juga nanti kan majelis hakim nanti yang bisa menilai. Karena di pasal 55 itu kan ikut sertanya tuh, atau turut membantu sebesar apa dominasinya. Kalau misalnya dia lebih dominan, misalnya ikut melakukan perencanaan, strategi, ikut melakukan pembantaian, seperti yang disebutkan oleh Ririn. Tinggal pembuktiannya saja, benar tidak dia ikut berperan secara dominan si Prio ini. Kalau enggak, kalau misalnya iya, dia bisa dituntut mungkin sama, bisa 15 sampai hukuman mati. Tapi kalau dominasinya ternyata tidak terlalu, bahkan tidak terlalu dominan, misalnya hanya ikut terakhir saja, atau karena tekanan mental. Karena tahu sendiri kan si Ririn ini kan dengan palu godamnya gitu kan, nggak pusing. Ya, jadi bisa saja karena tekanan mental tadi juga bertanggung jawabannya juga nanti dinilai sendiri oleh majelis maupun jaksa penuntut umum. Apakah nanti dihukum maksimal atau dihukum sesuai dengan peran-peran yang dimainkan, seperti itu. Percaya nggak Ririn dan Prio ini adalah 2 orang pelakunya? Ya, kalau dari bukti-bukti yang ada, dari kesaksian maupun dari rekaman CCTV atau bukti digital gitu ya, tidak ada orang lain selain 2 orang ini. Tidak ada orang lain di luar 2 orang ini.
Abang yang melihat jalannya persidangan, bahkan abang juga terjun ke lapangan juga untuk mencari fakta-fakta yang ada di lapangan ya. Betul, Bang Labisin. Jadi yang jelas sih kan secara ilmiah di situ kan ada CCTV, walaupun memang secara saksi mata ya, saksi langsung itu tidak ada. Dan itu secara hukum pidana juga bisa dibolehkan adanya saksi mahkota, karena tidak adanya saksi langsung, maka displitsing lah kasus ini. Tujuannya apa? Untuk menciptakan saksi mahkota, dan ini menjadi alat bukti saksi nantinya, bukan alat bukti keterangan terdakwa. Karena ada bukti saksi, kalau dalam hukum pidana itu hukum saksi nomor 1, Bang, karena ini kan yang dicari di pidana itu kan kebenaran materi. Kalau pengakuan terdakwa itu alat bukti yang paling rendah, dan ternyata kesaksian dari trio ini sinkron atau berkesesuaian dengan alat bukti lainnya, dan itu dibenarkan oleh Ririn juga ketika CCTV diperlihatkan. Prio juga membenarkan bahwa di CCTV itu adalah dirinya, dan Ririn membenarkan bahwa yang ngangkut di loading di bak itu mobil bak itu ya, mobil terbuka itu adalah dirinya, walaupun yang diakui adalah bukan jenazah ya yang diangkut, tapi telur dan beras. Nah, ngomongin CCTV, Pak, menarik ya. Ini diperbincangkan untuk didiskusikan beberapa komal yang ada di TikTok ya. Betul. Abang yang saya lihat kan aktif nih update, bukan cuma abang mengupload di jalannya persidangan. Betul ya. CCTV, terus kesaksian, alat bukti yang lainnya abang juga melihat nih. Nah, baru-baru ini kan aku juga melihat nih abang juga ngupload berupa CCTV itu. Betul. Nah, abang yang sudah melihat dan tidak melihat berdasarkan uploadan orang lain, dan tidak berdasarkan katanya gitu ya. Nah, kalau menurut abang ya, ada sosok dua makhluk hidup ini yang ada di depan toko, yang ada mobilnya, itu menurut abang ya, yang abang lihat, itu Ririn dan Prio kah atau orang lain? Ya, kalau bukti digital ini memang rawan di rekayasa ya Bang ya. Yang di depan rumah juga kan ada yang bikin ada sosok bayangan lain, seolah-olah itu kan memang kelemahan dari kita juga ya, dari pembuktian dari jaksa penuntut umum ya. Sebenarnya bukan kelemahan, ini kan secara digital forensik, bukti elektronik itu harus melalui digital forensik biar keutuhan dan keautentikannya itu terjaga. Cuman ini juga karena waktu ini kan bahan tambahan sebenarnya Bang, yang diajukan ke Puslapor nih, Mabes Polri nih, itu bukti tambahan. Tapi yang jelas itu kan secara kesaksian itu sudah diakui oleh Ririn maupun beliau, dan itu bisa menjadi bukti kesaksian. Walaupun nanti sampai akhir pembuktian ini tidak bisa ada dihadirkan digital forensik ya, itu akan tetap menjadi alat bukti, yaitu alat bukti saksi maupun alat bukti pengamatan hakim Bang. Nah, kalau yang di depan kiosnya Budi itu kan udah jelas diakui oleh Prio sendiri maupun oleh Ririn. Cuman mungkin yang dimaksud Bang Ladus ini ada sosok lain atau gimana? Nah, dua orang ini kan sudah jelas diakui ya, dan ya, abang juga sudah melihat kesaksian atau pengakuan mereka di ruangan persidangan ya, itu ya, di ruangan persidangan dan dilihat oleh publik juga. Karena sudah di up juga. Nah, ada polemik Bang ketika orang melihat adanya berita ya kan, rekotan mungkin merekam di ruangan persidangan terus diupload gitu. Itu ada perdebatan bahwa ada sosok lain nih yang ada, kalau abang kan punya videonya nih yang terlihat jelas nih. Ada sosok motor yang berhenti di depan mobil, terus ada orang jalan. Menurut abang itu orang yang terlibat kejadian itu atau hanya orang lewat Bang? Menurut abang? Nah, itu kan sebenarnya saya nonton langsung ya di persidangan itu, kita lihat waktu itu memang tidak
tayangkan di layar lebar ya. Tetapi dibuka di laptopnya JPU kalau nggak salah, dan JPU pengacara terdakwa itu kumpul di situ melihat. Jadi audiens hadirin yang para hadirin yang menghadiri persidangan itu kan membelakangi waktu itu. Tapi saya cuma dengar keterangan dari penyidik ya, waktu itu jadi saksi perbalisan, bahwa di situ menjelaskan bahwa ada pada jam 2 sekian, di menit sekian, detik sekian, itu ada kendaraan bermotor yang berhenti di depan kios Budi pada saat Ririn sedang mau ngambil terpal di belakang bak. Nah, kemudian si Prio masih di samping mobil di sini di dalam. Tiba-tiba ada 2 orang berhenti di situ, kemudian terlihat di kamera di situ beberapa detik. Nah, menurut keterangan penyidik itu adalah orang yang kebetulan liwat dan sedang kencing karena tidak ada interaksi. Nah, ternyata belakangan kan videonya muncul nih, Bang Adusin. Ya. Makanya kita klopkan dengan keterangan penyidik kemarin, dan ternyata nyambung secara logika juga. Dan kita kemarin kan bahasanya kenapa nggak diperlihatkan gambarnya, ini ada apa menyembunyikan bukti dan lain sebagainya. Nah, sekarang kan udah terbuka, buktinya sudah ada, beredar juga kan videonya, sekarang udah diperlihatkan. Dan ternyata sosok yang turun dari motor itu kemudian kencing memang seperti ini ya, mau membersihkan resleting juga waktu selesai juga mau naikin. Iya, mau itu juga mau kencing juga kelihatan seperti mau membuka resleting di situ. Dan kemudian pergi, tidak ada interaksi dengan kedua orang ini. Nah, baru setelah kedua orang itu pergi, si Ririn mengambil terpal dari bak belakang pickup itu, dan kemudian baru masuk. Jadi hanya numpang lewat itu. Jadi ketika ini mungkin diopinikan atau ada yang menarasikan adalah sosok lain seperti Joko maupun Ahmad Yani, netizen bisa menilai sendiri video itu. Nah, kan belum diuji digital forensik, Bang. Betul. Makanya ini kan jaksa penuntut umum ini kan seolah-olah menyembunyikan bukti, menunda-nunda persidangan sengaja katanya. Padahal bukti baru ya, bahan baru itu Bang Adusin, baru nyampe ke Puslapor itu tanggal 8. Baru tanggal 8. Kalau DNA-nya itu udah mau selesai, mungkin besok kalau DNA-nya bisa udah hasil Puslapornya sudah ada. Nah, kita pahitnya aja nih Bang Adusin ya. Ya, kalau misalnya CCTV itu tidak melalui digital forensik, itu tetap menjadi alat bukti karena rekaman CCTV tadi sudah diperlihatkan dan dibenarkan oleh Ririn maupun Prio. Nah, itu akan menjadi, kalau di pasal 235 ayat 1 huruf A dan huruf D itu udah masuk kesaksian dan pengamatan hakim. Jadi jangan salah Bang, jadi alat bukti itu ada 8. Kalau di KUHP lama ada bukti petunjuk itu udah dihapus, sudah nggak ada. Gantinya sekarang adalah pengamatan hakim. Jadi ketika hakim mengamati CCTV itu adalah merupakan alat bukti juga. Walaupun pada akhirnya nanti alat bukti berupa rekaman elektronik ini atau bukti elektronik ini akan dikesampingkan. Tapi itu akan menjadi alat bukti. Tapi udah banyak alat bukti yang lain. Saksi Prio sebagai saksi mahkota yang sinkron juga itu akan menjadi nilai tersendiri. Kemudian ada bukti visum et repertum juga kan, ada ahli yang menjelaskannya juga, dari dokter forensik juga kan, ada ahli, ada pengamatan hakim, ada surat juga. Kalau visum et repertum kan surat, itu bukti surat, bukti nomor 2. Dan mudah-mudahan besok juga kalau ahli digital forensiknya atau ahli forensik ya, yang hasil bercak darah ini tidak hadir, itu minimal suratnya datang. Surat yang menjelaskan ahli tersebut bahwa ini loh A1 bercak darah itu adalah darah manusia dan sangat identik dengan almarhum Budi. Itu Bang. Iya. Bang, misalkan CCTV itu tidak ada, kita anggap tidak ada. Ya. Menurut abang kan juga nyimak nih. Buktikan bukan cuma
CCTV aja, Bang. Banyak bukti yang abang ketahui nih dari jalannya persidangan. Kira-kira nih masih percaya tetap dua orang itu atau masih ada orang lain lagi, Bang? Oke, Bang. Tadi sebenarnya sudah saya jelaskan, cuma saya pertegas lagi bahwa hakim untuk memvonis pelaku utama hukuman mati sebenarnya sudah cukup 2 alat bukti saja plus keyakinan. Ketika 2 alat bukti saja, hakim ini dengan keyakinan bahwa 2 orang ini adalah pelakunya bisa memutuskan gitu, Bang. Jadi contoh hasil celebrate aja itu kan salah satu alat bukti karena sudah melalui digital forensik, itu juga bukti elektronik ya, itu juga menjadi satu alat bukti dari 8 alat bukti. Kemudian pengamatan hakim juga, di mana sebenarnya pelaku sudah tidak bisa mengelak. Pelaku Ririn, kita nggak usah perdebatkan ini SIM cardnya, kata PH-nya kan ini SIM cardnya tadinya Trismo kok sekarang Simpati. Dan celebrate itu perlu diketahui bukan dari SIM card sebenarnya, tetapi dari ekstraksi dari internal HP ya. Dan ini secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan. Di situ sebenarnya sih merupakan bukti yang terang benderang, karena apa saja yang dicari oleh tersangka, terdakwa ya, terhadap terdakwa Ririn sebelum ditemukannya jenazah itu udah bagaimana menghilangkan bau mayat, bagaimana melarikan diri, bagaimana polisi mendeteksi sinyal ini kan, tracking lah bahasanya tuh. Jadi Ririn itu cerdas, bahkan pencariannya ada sebagian pakai bahasa Inggris. Itu, Bang. Oke, Bang. Kalau menurut abang ini apa yang dilakukan Ririn dan Priyo ini, menurut abang sendiri nih, ini kasus ini kan sudah benar-benar menarik simpati ya. Betul. Perilaku seperti ini nih, menurut abang aja ya, kemungkinan menurut abang ini bisa terjadi lagi atau pernah dilakukan waktu dulu. Kalau saya sih dari awal juga sebenarnya menyarankan JPU maupun PH ya untuk mengundang ahli psikologi. Tujuannya apa? Biar ini kan ahli ini kan bisa membuktikan juga secara psikologi nih. Jadi sebenarnya bagian dari pertanggungjawaban juga, sebagai pertanggungjawaban. Jadi kalau misalnya si terdakwa ini ternyata seorang psikopat, sebenarnya sudah bisa diketahui dari ahli ya, penjelasan ahli. Sayangnya kan ahli psikologi forensik kan nggak dihadirkan di sini, Pak. Cuman kalau lihat dari perilakunya, saya sih menduga jangan-jangan pernah ada juga. Ini jangan-jangan ini semacam ada apa ya, killer series gitu. Killer series, jadi ada pembunuhan berantai jangan-jangan. Ini kan ramai juga nih adanya penemuan gudang tua gitu, Pak. Netizen akhirnya ini apa, berpikiran liar gitu, berasumsi-asumsi yang kemana-mana gitu, Pak. Kalau saya sih wajar saja karena memang perilaku sadis ya. Bagaimana korban dihabisi dengan cara yang sadis. Ketika banyak teman-teman yang meragukan ini dilakukan oleh 1-2 orang, kalau saya sangat yakin dengan senjata, apalagi ini yang makhluk-makhluk lemah yang dibantai. Hanya Budi kan, makanya Budi dibawa ke kios itu kan, mungkin yang paling fisiknya kuat untuk melakukan perlawanan, ini si Budi. Kalau yang lainnya kan seorang perempuan, anak-anak, 2 orang yang tak berdosa, Pak Sahroni yang sudah sepuh. Ini dengan modal godem ya, atau godam, ini hanya sekali atau 2 kali juga tumbang. Saya lihat video foto bagaimana anak kecil kepalanya hancur. Ya Allah, sungguh sangat sadis. Saya nggak bisa berkata apa-apa. Jadi kalau misalnya banyak yang mendukung psikopat juga ini, ya Allah, perasaannya di mana? Tim Inafis juga di kiosnya Budi menemukan serpihan tulang kepala diduga punya Budi almarhum. Tulang kepala anak kecil di bawah umur, anak 7 tahun. Tengkoraknya hancur karena dibodem. Di mana hati nuraninya pelaku?
termasuk para pendukung-pendukungnya nih yang masih ngotot begitu terang benderangnya bukti, ya inilah nanti kita serahkan ke majelis hakim sebagai wakil Tuhan nanti. Mudah-mudahan ada rasa keadilan masyarakat nanti di situ, Bang. Tapi mungkin nggak sih Bang, itu kan 5 orang Bang, masa cuma Ririn aja sih Bang bunuh sih Bang, gimana sih Bang? Ya, makanya ini kita juga sangat menyayangkan dari pihak PH yang masih mencari-cari kambing hitam, masih mencari-cari alibi, masih nyebut nama Ahmad Yani. Tolonglah buktikan kalau memang mereka ada, baik secara fisik, sidik jari, maupun secara CCTV mana gitu kan. Ya kan di CCTV itu kan ada Bang, ada orang-orang jalan-jalan itu Bang. Gimana itu? Ya itu kan orang kencing Bang, orang numpang lewat dan tidak ada interaksi dengan si Rio dan Ririn. Itu nggak ada interaksi sama sekali. Maka netizen yang cerdas pasti melihat, apalagi kan kita banyak nih teman-teman detektif TikTok, detektif online gitu kan, intel netizen. Saya yakin mereka jeli dan saya lihat mereka sudah masyarakat cerdas sekarang. Katanya si Rio otaknya yang cerdas itu Rio gitu kan, jadi bisa menilai gitu sebenarnya mana yang saya lihat tadi aja kan di video waktu ngangkat karung beras dan telur itu, kata mereka yang lesnya pakai karung beras itu, si Ririn merintahkan Rio untuk menghapus jejak, mengelap bercak atau bekas katanya telur yang pecah itu. Itu juga netizen kan bisa menilai. Iya. Cara logika lah, kita nggak usah pakai logika yang jelimet lah. Masa mobil pick up ya kan ada bak di belakangnya, ngapain harus ditaruh di kabin kan kalau itu beras sama telur? Dan kalau pun itu beras sama telur, apakah netizen percaya gitu kan diangkut dalam satu pikulan? Buktinya ada yang percaya kan gimana itu? Ya makanya apakah ini percaya atau pura-pura ini aja, pura-pura percaya aja gitu kan, karena ada kepentingan tertentu. Saya sangat menyayangkan gitu kan, bagaimana korban yang harusnya mendapatkan empati, simpati, tapi banyak di luar sana yang membela psikopat gitu kan. Tapi kan Ririn kan nggak tahu apa-apa, gimana sih Bang? Itu kan ada itu pengakuan Ririn kan nggak tahu apa-apa. Nggak apa-apa, itu pengakuan Ririn itu tidak disalahkan, karena dia punya hak ingkar dan ada gium atau azas juga ya, azas bahwa seorang pelaku atau terdakwa itu tidak boleh mengakui atau menuduh dirinya sendiri. Itu ada loh di azasnya itu, azas hukumnya itu. Seorang terdakwa tidak boleh menuduh dirinya sendiri. Ya, itu mereka punya hak ingkar, nggak usah diperdebatkan lah, karena nanti akan dikesampingkan keterangan mereka ini, Pak. Nanti hakim cukup 2 bukti, cukup 2 alat bukti. Karena barang bukti juga sekarang masuk alat bukti. Jadi palu juga bisa jadi alat bukti itu, Bang. Jadi sekarang mengalami perluasan alat bukti ini, termasuk bukti elektronik tadi. Jadi bukti elektronik itu bisa sebagai barang bukti ya, bisa sebagai barang bukti ini bisa jadi alat bukti. Kalau misalnya bukti elektronik, memang beda lagi. Bukti elektronik juga salah satu dari bagian dari 1 dari 8 alat bukti tadi. Cuman pasal 5 ayat 1 di Undang-Undang ITE, alat bukti elektronik ini harus melalui digital forensik, Bang. Iya, setelah dia ekstrak itu, Abang juga nyimak nih. Betul. Apa sih yang diketemukan dari handphonenya Ririn itu, yang dia searching, yang apa tuh, mungkin yang diketahui Abang apa tuh? Kalau yang saya lihat ya, makanya ini sangat miris nih. Ketika pelaku belum ditemukan ya, tanggal 2 itu kan sempat direset dulu tuh, dihapusin semua tuh. Kemudian dia ngupload tuh, aplikasi Facebook, aplikasi belanja juga segala masalah tuh.
Shopee atau apa gitu kan, terus ada aplikasi hijau juga di situ kan, sempat ger juga kan ketika aplikasi hijau itu disebutkan. Kemudian banyak mendownload dan beraktivitas judi online bang. Itu mungkin gelap matanya salah satunya mungkin kecanduan judi online itu. Nah itu katanya juga ada yang dia di daftar pencarian itu bang. Iya. Abang tahu nggak yang daftar pencarian itu yang mengenai menghilangkan bau Mayat. nah, itu terus apa lagi ya? Bagaimana mengetahui kita sedang dilacak oleh polisi? Nah, ada di situ. ada Bahkan, di situ ya. bahkan pernah ada mendownload beberapa jurnal ilmiah juga. Bagaimana pelaku yang menghilangkan barang bukti, bagaimana polisi mencari pelaku yang menghilangkan barang bukti. Oh, itu ada ya? Ada di situ. Ada juga bagaimana melarikan diri, dia mau cari kerja di luar negeri secara ilegal. Oh, itu benar ya berarti yang abang saksikan itu bahkan Benar, ada itu. KTP yang katanya si siapa Saputra itu. Iya, ada Emang Doni Saputra dan Adi Saputra kalau nggak itu salah. isinya kemarin ditampilkan. Ditampilkan. Jadi dengan fotonya tetap foto mereka kalau nggak salah. Namanya saja yang beda. Berarti dari Adi situ Saputra dan Doni Saputra seolah-olah mereka ini adalah kakak adik di situ. mainstreamnya berarti dapat atau enggak kalau menurut abang itu? Ya jelas, mensreanya kan udah niat jahat itu. Tapi kan Ririn kan nggak tahu apa-apa. Ya itu nanti majelis hakim ini nggak melihat pengakuan mereka, cukup lihat dari bukti-bukti elektronik seperti bukti selebret ini kan, ini juga akan jelas terang benderang dari situ aja bagaimana unsur niat jahat atau mensrea itu muncul di situ, udah terlihat sejak sebelum jenazah ditemukan bahkan itu bang. Oke, abangku mau lanjut lagi nggak ya kira-kira ini? Banyak sekali kalau Nanti kita sambung lagi ya. Oke, sementara itu dulu bang ya. Ini sudah 25 menit ya bincang-bincang kita. Nanti kita akan ada pembahasan lagi. Tentunya menarik. Terima kasih abangku sudah memasang-masangnya. Semoga kasus ini bisa terbuka terang benderang dan para korban dan keluarga korban bisa mendapatkan keadilan. Selamat sore abangku. Selamat sore Bang Rusin.